ini yang kita akan bahas dalam 3 minggu yang lalu, dan hari ini yang kita belum bahas adalah apa sebenarnya value kita. Nah, saudara, value ini dalam bahasa Indonesia kalau dikatakan nilai ya kurang tepat ya, kayak berhenti nilai Crossway. Saya tambahkan nilai-nilai berharga Crossway. Jadi sesuatu yang menjadi DNA Crossway. DNA itu kalau kita coba sembelih tangan kita itu lihat darahnya. Darahnya warna merah, itu berarti manusia gitu kan. Nah sama seperti itu kalau kita menyembelih Crossway untuk melihat di dalamnya itu 5 nilai ini terlihat. 5 nilai ini terlihat sebagai DNA Crossway itu. Dan ini mungkin ada di sini, mungkin tidak ada, tetapi saya mengajak kita semua bersama-sama untuk mari kita menerapkan DNA ini. Tadi tidak ada yang pertama, nah ini sangat-sangat penting sekali. Tidak ada yang lebih penting, Yesus selalu di depan dan di pusat. Mari saudara kita baca bersama-sama tulisan keterangannya gitu. 1, 2, 3. Yesus adalah pusat kehidupan sehari-hari. Dia adalah panutan kita dalam semua kehidupan. Nama Yesus ditampilkan dalam penyembahan, doa, kehidupan keluarga, dan percakapan sehari-hari. Kita berfokus pada kerajaan. Kita merayakan perubahan hidup dan hasil misi. Kita berfokus pada kerajaan. Kita berfokus pada kerajaan Allah. Jadi fokus kita bukan pada Crossway yang diutamakan, tapi kerajaan Allah. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, tidak masalah mereka kalau tidak masuk ke Crossway atau tidak dilabeli oleh Crossway. Fokus pada kerajaan dan kemudian kita merayakan perubahan hidup. Perubahan hidup ini adalah orang-orang yang bertobat. Dulunya ketagihan sesuatu, kemudian dia berubah oleh karena Yesus. Dulunya dia tidak percaya Yesus, menentang Yesus, sekarang dia berubah percaya dan bahkan melayani Yesus. Nah kita merayakan hal-hal yang demikian. Kemudian juga hasil misi. Yesus itu bermisi. Jadi kalau kita juga terkait dengan Yesus, kita juga merayakan hasil misi itu sendiri. Kitab-kitab perjanjian lama menggambarkan siapa Yesus. Tahu enggak saudara? Termasuk nubuatan dalam perjanjian lama. Ada sekitar 300 sampai 574 nubuatan. Ya ada banyak orang yang menginterpretasikan ini nubuatan, ini bukan dan sebagainya. Jadi saya katakan sekitar 300 sampai 574 nubuatan dari perjanjian lama tentang siapa Yesus itu. Jadi pendek kata, ini adalah sudah direncanakan Allah bahwa Yesus itu menjadi pusat dari segala sesuatunya. Kita bisa lihat dari kitab Kejadian, ya di dalam kitab Kejadian ini, Kejadian 3 khususnya ya, kita akan baca di situ kalau kita awali dari 1 sampai terakhir kita akan nggak sempat baca bersama-sama di sini, tapi kita melihat bahwa keturunan Hawa meremukkan kepala iblis. Keturunan Hawa dijanjikan ketika dia dikeluarkan dari Taman Eden itu, keturunan Hawa, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Siapa keturunan itu? Ya Yesus yang sudah ditunjukkan itu, Yesus Mesias gitu. Jadi Yesus sudah menjadi pusat sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Kemudian juga yang kedua di Kejadian 3 kalau saudara baca, ketika mereka mau dikeluarkan dari Taman Eden, mereka ditawarkan atau diberikan oleh Bapa di surga itu jaket kulit. Ya enggak? Ada yang ingat? Untuk menutup ketelanjangan. Nanti di rumah dibaca. Jadi berikan jaket kulit gitu. Karena mereka malu bersembunyi di semak-semak. Dan kemudian Allah memberikan kepada dia jaket kulit. Nah saudara, jaket kulit itu kan kalau diberikan harus ada kematian sebelumnya. Sapi atau lembu yang disembelih itu dan kulitnya digunakan untuk Adam dan Hawa itu enggak bersalah gitu. Ya enggak? Itu korban yang enggak bersalah karena dosanya Adam dan Hawa, dia harus mati gitu. Itu sudah gambaran Yesus yang melakukan pengorbanan bagi dosa dan salah kita. Jadi Ibrani 13 ayat 8 juga menunjukkan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi sebelum dia ada di muka bumi ini bersama-sama dengan murid-muridnya 3,5 tahun, dia sudah ada sebelumnya gitu. Dan sampai selama-lamanya. Nah kemudian yang disenangin oleh Allah adalah Roma 8:29 ini, di mana kita ini semuanya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Jadi kadang-kadang kita ingin doa kita dijawab, tetapi tidak dijawab. Kenapa? Karena kita ingin dibentuk supaya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita terima. Kita bisa menerima segala sesuatu kesulitan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena yang penting Allah sedang bekerja dalam kita untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, kerendahan hati itu tidak bisa hanya dikhotbahkan. Kamu harus rendah hati, nggak bisa. Kerendahan hati itu harus melalui satu proses. Dia harus mengalami suatu dilema, dia harus mengalami suatu persoalan sehingga hatinya remuk dan dia menyadari Tuhan, aku meminta Engkau menolong aku. Jadi kalau ada seperti Yakobus katakan, kalau kamu masuk dalam pencobaan, bersyukurlah gitu loh. Karena Tuhan sedang menggunakan pencobaan itu juga. Bukan Tuhan datang mau mencobai kita, tetapi bersyukurlah, kita punya attitude yang positif kepada setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Kenapa? Semuanya itu adalah kesempatan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sehingga Yesus itu menjadi yang sulung gitu di antara banyak saudara gitu. Saudara, di dalam konteks Crossway yang sering Pastor Del ceritakan kepada kita adalah, mungkin saudara baru pertama sekali mendengar ya, tapi ini sering sekali diberikan kepada para pemimpin. Tentang segitiga ini ya. Saya tadi gambarkan mengasihi Tuhan dengan segitiga, ada maksudnya itu. Segitiga ini. Memang yang pertama itu adalah the word. Kemudian the work. Ini adalah firman Yesus, kemudian inilah pekerjaan Yesus. Saudara, banyak gereja-gereja kalau kita lihat ya, kalau dia fokusnya kepada firman Yesus gitu ya, membahas firman Yesus ini kebanyakan kepada gereja-gereja yang mainstream. Mainstream artinya ya mungkin gereja reform, banyak sekali mereka membahas tentang firman Tuhan, firmannya Yesus seperti apa. Dan kemudian ada gereja-gereja yang lebih sifatnya karismatik gitu ya, Pentakosta, dia lebih senang worknya Yesus. Kalau Yesus itu menyembuhkan, ya kita juga harus menyembuhkan gitu ya. Kalau Yesus melakukan mukjizat, ya harapan kita ada mukjizat juga ya, seperti itu ya. Jadi kondisi ini saudara sering menjadi pusat daripada gereja dengan denominasi yang berbeda gitu. Tetapi ada satu hal yang Crossway sudah mencoba untuk lakukan, yakni bagaimana dengan the way of Jesus. So sering sekali kita sebutkan the word, the work, the way of Jesus. Nah, the way of Jesus ini sangat jarang sekali gereja-gereja mulai menerapkan the way of Jesus. Karena the way of Jesus itu sangat kuno. Itu 2000 tahun lalu adat istiadat Yahudi. Ya contohnya begini, ketika Yesus mengatakan aku mengutus kamu dua orang. Kemudian kamu tinggal di sana, biarkan orang damai itu membuka rumahnya dan memberi kamu makan. Waktu saya bicarakan ini ke beberapa gereja di Indonesia, dia bilang, waduh anak saya butuh makan gitu loh. Masa saya dikasih makan sama orang damai yang mau saya jangkau gitu loh. Sebagai pendeta saya harus, anak saya butuh makan. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa the way of Jesus itu kuno gitu loh. Gak mungkin diterapkan hari ini. Semuanya kan sudah ada sistem sekolah dan sebagainya. Jadi kita harus mikirkan itu. Tetapi Crossway kembali, the way of Jesus itu apa? Kalau dalam perjanjian baru di dalam kitab Kisah Para Rasul, pengikut-pengikut Yesus itu selain disebut sebagai murid-murid adalah pengikut the way, pengikut jalan dalam bahasa Indonesianya. Pengikut jalan. So waktu Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup, kebanyakan kita mikir oh dia satu-satunya jalan kepada Bapa, which is true. Tetapi jalan itu juga adalah cara Yesus bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Dan dia buka tempatnya untuk makan, minum dengan orang-orang berdosa gitu. Ya, itu the way of Jesus. Bagi kita mungkin sudah tidak biasa lagi kita melakukan hal itu. Tapi kita mencoba untuk kembali. Kalau Yesus itu adalah di pusat, di sentral kita, kita juga melihat the way of Jesus itu masih bisa kita terapkan pada zaman ini. Jadi saudara, kita kembali kepada nilai yang pertama di Crossway ini, memang kita mencoba untuk nothing matter more, Jesus is always front and center. Tidak ada yang lebih penting, Yesus. Nah konteksnya bagi kita, perubahannya, lagu-lagu kita biblical base dan fokus ke Yesus. Kemudian lagu-lagu yang ada itu diciptakan, itu mungkin tidak biblical. Tapi orang suka nyanyikan gitu. Jadi kita mencoba untuk bagaimana supaya kita paling aman itu ambil lirik yang alkitabiah gitu.
Lagu-lagu lama itu sering sekali yang bahasa Inggrisnya itu ya Jesus is the cornerstone. Waktu saya join Crossway tahun 2002-2001 itu memang lagu-lagunya memang fokus kepada Yesus dari perjanjian, dari lagu-lagu yang lama gitu ya. Nah itu konteksnya yang bisa kita coba lakukan. Kemudian pertemuan live group. Pertemuan live group kita akan menyeimbangkan, kita makin banyak tahu atau kita mau mentaati Yesus gitu. Melakukan perintah Yesus. Jadi dalam konteks nanti live groupnya itu kita bisa rubah. What about this word yang bisa saya lakukan untuk Yesus gitu. Kemudian khotbah. Nah, khotbah ini saudara, saya bisa menjelaskan khotbah tentang berkat-berkat, tentang mukjizat, kata-kata mutiara, tapi tanpa salib, tanpa penyangkalan diri, tanpa ketaatan, tanpa misi, tanpa bicara tentang hell, ya, tentang neraka gitu. Karena kita bisa aja menyenangkan orang gitu dengan khotbah-khotbah yang tanpa Yesus, tanpa pemuridan. Saudara, kembali Crossway itu kalau kita lihat memang kita mencoba untuk kembali berpusat kepada Yesus dari setiap yang kita bicarakan. Kemudian juga kita merayakan hidup yang berubah karena Yesus. Jadi kalau ada teman-teman kita yang berubah karena ada Roh Kudus datang dan mereka lepas daripada addiction, mereka menjadi lebih lembut, berubah dan sebagainya, itu kita rayakan. Ada orang yang dibaptis, ya kita rayakan karena kesadaran dia bahwa dia mau taat perintah Yesus. Saudara pernah dapat gelang WWJD, sorry. What would Jesus do? Ya, itu gelang bagus sekali gitu. Artinya orang diingatkan kalau dalam situasi tertentu kita langsung mikir meresponnya bagaimana? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan kalau Yesus ada dalam situasi seperti itu? Jadi pemikiran-pemikiran kita, konsep-konsep kita kembalikan pusatnya kepada Yesus sendiri. Jadi yang pertama saudara, ini yang pertama dalam pertemuan komunitas kita ini, Yesus selalu di depan dan dia di pusat. Nah kenapa dikatakan di depan saudara? Kita mungkin punya inisiatif, tetapi kalau itu bukan dari Yesus, bukan itu untuk memuliakan Yesus, kita lihat, where is Jesus in here gitu. Di mana Yesus di sininya gitu. Emang sedikit tentang waktu saya ditawari untuk melakukan kepemimpinan di sini juga saya memikir what would Jesus do gitu, dalam situasi seperti ini gitu. Kalau saya mengambil posisi ini gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu saya coba pikirkan kembali karena ada memang fokus yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk membangun tim di Indonesia gitu. Kemarin ada beberapa orang yang sudah melihat tim itu, kesempatan-kesempatan untuk berbicara dengan tim-tim di sana atau berdoa bersama. Jadi pribadi juga demikian, kita apa yang bagi saya ya bisa lakukan untuk Yesus kalau saya mengambil atau menerima tawaran ini. Yang kedua saudara, di Enak Crossway adalah ada ruang untukmu. Siapapun dapat mengalami komunitas otentik. Ada ruang untuk saudara dan saya gitu. Maksudnya begini, kita meminta orang itu tidak dengan pengharapan kalau datang ke sini misalnya dia harus pakai baju yang rapi. Datang come as you are gitu loh. Kemudian kalau ada misalnya orang muslim yang pakai topi kopiah gitu, kemudian pakai baju koko datang ke sini, kita jangan dulu ya. Tidak seperti itu, kita inklusif dan kita tidak menjudge mereka. Welcome saja, come as you are. Kenapa? Karena di Crossway ini kita percaya, kita memuridkan mereka dulu sehingga akhirnya mereka percaya gitu. Komunitas yang otentik itu adalah komunitas di mana dapat dipercaya. Mereka tidak dihakimi dalam komunitas itu. Come as you are gitu. Mereka merasa nyaman di sini. Dan mereka juga mengalami Roh Kudus dan mengalami Yesus. So, banyak sekali kalau Yesus is always in front, yang kita lakukan itu adalah melihat. Kita bicara tentang penolong yang lain kemarin. Kita mengenal Roh Kudus dan melihat Roh Kudus. Ya enggak? Dalam perikop minggu lalu kita baca, penolong yang lain kita bisa mengenal, dia melihat. Nah kita bisa juga melihat ada pekerjaan Roh Kudus dalam satu kelompok, dalam diri individu gitu. Sehingga kita tidak, ketika mereka berbeda dengan kita, tapi mereka sudah mau datang ke sini, mau bergabung, mungkinkah itu pekerjaan penolong yang lain membawa mereka untuk datang bersama-sama dengan kita. Dan satu langkah dalam satu waktu mereka akan diubahkan. Amin saudara? Ya, kita inklusif dan tidak menghakimi dan merayakan kisah hidup individu setiap orang. Masing-masing kita ini saudara punya story.
Ibu Siti kalau ngomong hampir 90 tahun ya Bu ya, 89 Bu ya. 89. Banyak sekali ceritanya gitu. Dan kita celebrate ya, Ibu Lili juga kita celebrate. Ya, Pak Victor juga celebrate gitu. Jadi kita merayakan individual story, masing-masing berbeda. Ya, masing-masing berbeda. Saudara, ketika Yesus duduk bersama-sama dengan pengungut cukai dan orang berdosa, orang-orang Farisi itu kaget gitu loh. Yesus ini revolusioner, kenapa dia makan dengan orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa? Kemudian Yesus meresponnya, dia mendengarnya dan berkata kepada mereka, ini di Markus 2, 14-17 ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus is so comfortable gitu dengan orang-orang berdosa yang berbeda dengan orang-orang yang agamawi. Jadi Crossway kita inginkan seperti itu saudara. Kalau ada orang yang macam-macam, nah khususnya kayak seperti orang yang percaya tapi dia perokok misalnya gitu ya. Ya mungkin kita sudah agak benaknya, ini kamu harus gak merokok dan datang kemari gitu. Kamu kan orang Kristen ya, sering kita berpikir seperti itu gitu. Tapi biarkan dia masuk ke sini dan biarkan Roh Kudus bekerja untuk rokoknya hilang sendiri gitu. Yang menyakitkan dirinya atau merugikan tubuhnya gitu. Kemudian juga orang-orang yang LGBTQ. Kalau dia datang, kalau kita sempat melakukan respon yang tidak baik, kita mungkin bisa breaking the law. Jadi kita memuridkan orang-orang untuk percaya. Sehingga kita harus welcome orang-orang yang berbeda dengan kita. Saudara, sering saya beberapa kali lah ya menghadiri pertemuan doa. Dari berbagai gereja gitu. Jadi ada gereja satu, gereja A, gereja B dan caranya beda-beda gitu. Sehingga ketika akhirnya acara itu selesai ada orang yang bilang, oh dia seperti ini berdoanya. Berdoanya seperti ini sehingga membuat disunity gitu. Hanya cara-cara seperti itu yang membuat orang menjadi tersinggung. Nah, saudara, kalau kita terapkan DNA Crossway ini, come as you are gitu. Ada ruang, ada tempat bagi setiap kita di sini. Nah, yang ketiga ini saudara sangat-sangat penting sekali karena saya melihat ini adalah usaha kita bersama. Yang ketiga, ya mari kita baca. 1, 2, 3. Semua orang bisa berperan. Misi Tuhan di tangan orang awam. Kita sedang membangun budaya pemuridan. Termasuk metode Discovery Bible, komunitas misi, keluarga dalam misi, kemitraan dengan orang tua. Kita semua memiliki peran untuk dilakukan di tim Crossway. Kita berkomunikasi dan berkhotbah menuju hari Senin. Kita sedang membangun budaya pemuridan. Artinya Crossway mengempower, memberikan kesempatan kepada kita semua, bukan hanya kepada pemimpin tetapi kepada kita semua untuk membangun budaya pemuridan. Kita akan menerapkan metode Discovery Bible Study seperti saya sebutkan tadi DBS dan DBM, kemudian komunitas misi, kemudian keluarga dalam misi kemitraan dengan orang tua. Kita semua memiliki peran dilakukan di tim Crossway. Nah, kita berkomunikasi dan berkhotbah menuju hari Senin. Nah, ini yang disebutkan sebagai apa yang kita lakukan setelah kita mendengarkan firman hari ini. Hari Senin sampai hari Sabtu, apa yang kita lakukan? Jadi biasa nanti yang akan kita bangun di Crossway itu adalah what would you do? Apa yang kamu lakukan setelah kamu mendengarkan firman Tuhan? Di sini kita tidak menerima firman Tuhan sebagai pengetahuan saja, tetapi kita coba untuk terapkan dalam kehidupan kita hari Senin sampai hari Sabtu. Ini budaya yang mau diciptakan. Saudara, di dalam semua orang bisa berperan seperti ini, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus 2:9 ini nyata bahwa kita ini adalah imam. Imamat yang rajani, imam. Jadi bukan saya imam, setiap kita itu imam. Artinya apa? Kita punya akses kepada Yesus langsung. Karena apa? Dialah imam besar, imam agung itu gitu. Kita punya akses kepada Dia, saudara dan saya gitu. Memang dalam konteks budaya dan kebiasaan kita ya kadang-kadang kita bilang pendeta berdoa, doanya ampuh gitu loh. Tapi firman katakan apa? Doa orang benar
besar kuasanya. Ya, ada banyak pendeta yang nggak benar hidupnya. Jadi kita melihat kembali apa sebenarnya yang Yesus telah lakukan di dalam diri kita, bahwa setiap kita ini adalah imamat yang rajani gitu. Yang kedua, kita ini sudah diberkati melalui Yesus dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi surga itu sudah terbuka melalui Yesus kepada kita. Nah, dulunya dalam perjanjian lama dibutuhkan imam. Ketika saudara berdosa, imam itu menerima korban binatang saudara dan kemudian meminta supaya dosa itu ditransfer, diberikan kepada binatang itu dan binatang itu menjadi mati gitu. Itu dibutuhkan bertahun-tahun dari sejak Harun. Ya. Imam menjadi perantara. Tapi saya bukan imam perantara saudara. Saudara yang percaya kepada Yesus sudah dapat akses kepada Yesus. Oleh karena itu everyone get to play. Dan Crossway membuka kepada setiap orang kesempatan untuk bekerja. Nah, tetapi saudara, ada batasannya memang. Di dalam 2 Korintus 13 itu kita berbicara banyak tentang yang namanya karunia-karunia rohani. Ya, ada yang mempunyai karunia berbahasa lidah, ada yang punya karunia melakukan mukjizat, membedakan roh dan macam-macam. Nah, bagaimana kalau semuanya itu bisa melakukan segala sesuatu? Dibatasi oleh giftingnya, dibatasi oleh karuniamu apa gitu loh. Karena apa? Tuhan memberikan dari satu roh yang sama, memberikan karunia itu kepada kita untuk membangun gereja. Konteks kita saudara, kita perlu mengenal siapa dan apa potensi kita masing-masing dalam Tuhan. Kita sudah punya akses kepada Yesus langsung, tapi Tuhan apa yang bisa saya kontribusi kepada komunitas ini sebagai karunia dari roh Tuhan. Gitu. Orang bisa menyanyi, silakan dia menaikkan puji-pujian. Orang bisa untuk lebih lagi mendekati orang lain, ya silakan dia untuk menjadi connection. Ada yang memutuskan untuk, saya ingin mengajar, ya mungkin discipleship dan sebagainya. Setiap orang bisa berperan. Saudara, pastor atau pendeta tidak melakukan segala-galanya dalam pelayanan ini. Dan pendeta juga bukan hanya pengkhotbah gitu. Ya, pendeta bukan hanya pengkhotbah. Tergantung daripada karunia pendeta itu. Tergantung daripada karunia pendeta itu. Kalau dia karunianya memimpin, ya mimpin, berikan dia kesempatan memimpin. Kalau kita hidup bersama-sama seperti satu komunitas dan kita menggunakan karunia itu akan indah saudara, akan indah. Dan demikian juga setiap orang bisa berperan, bukan berarti setiap orang itu bisa menjadi pemimpin. Leadership itu perlu conformity gitu. Kita perlu untuk sama visinya, misinya, dan perlu juga untuk value-nya gitu. Nah saya menerangkan hal ini kepada saudara karena kita ingin melihat 5 tahun, 10 tahun mendatang. Oleh karena itu ini akan diulang-ulang kembali. Bagi saudara yang memang mau terlibat, saya mau menghasilkan murid Yesus. Saya mau mengasihi Allah, saya mau ikut misinya gitu. Oke, let's do it gitu. Jadi ada yang membuat kita menjadi terarah. Karunia kita itu akan mendrive peran kita di dalam komunitas ini. Saudara, ada satu hal yang penting yang saudara perlu sadari bahwa ada yang namanya Change and Suppression Act. Siapa yang tahu di sini? Change and Suppression Act. Ini mempengaruhi kita, terutama para orang tua yang paling berat. Change and Suppression Act ini artinya begini, gender identity. Ini hukumnya bukan lagi di bawah gereja, tetapi di bawah State Victoria. Karena di State Victoria ini kita tidak bisa menyarankan, memaksa bahkan untuk orang itu berubah gendernya. Ya, kalau dia mengaku dia perempuan, walaupun dia dalam tubuh laki-laki, kita nggak bisa katakan, oh kamu bertobat dong, oh saya mendoakan kamu. Tidak bisa lagi saudara. Itu sekarang ada dalam naungan State of Victoria Law. Bahkan bila orang itu ya datang kepada kita, saya minta tolonglah didoakan supaya saya bisa berubah. Dan kita mendoakan, kita breaking the law. Nah yang sulitnya ini bagi orang tua. Kalau tiba-tiba anaknya 12 tahun katakan, Pak saya perempuan tapi saya kira saya ini laki-laki. Kemudian orang tua bilang, oh enggak boleh, enggak bisa, kamu itu perempuan. Nah kemudian
Anaknya ini 12 tahun bicara sama konseling di sekolah. Orang tua saya bilang, nggak boleh, saya ini perempuan. Dia ceritakan sama konselor, dan konselornya wajib untuk melaporkan. Dan orang tuanya breaking the law. Ini bahaya sekali bagi parent. Kita tidak menyukai hal ini. Tetapi inilah kenyataannya. Yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya adalah empowering orang itu tanpa meminta dia untuk merubah atau menekan rasa ingin gendernya berubah. Triknya adalah untuk kita mengajarkan, Bible mengajarkan ini loh. Kalau kita itu perempuan atau kalau kita itu mau same sex marriage, Alkitab mengajarkan begini. Nah ini saudara, kalau kita tidak punya akses langsung kepada Yesus dan kita tidak di-empower melakukannya, akan sulit saudara. Nah dalam masa-masa mendatang saya melihat kita akan banyak mengalami hal semacam ini. Bagaimana kita dengan iman kita kepada Yesus, kita tetap taat kepada pemerintah. Tapi juga tidak meninggalkan iman percaya kita gitu. Dan tidak melakukan breaking the law gitu. Jadi hal-hal ini saya kira sesuai dengan DNA Crossway, kita dibangun untuk di-empower sebagai orang tua, sebagai jemaat gitu. Kesuksesan kita dilihat daripada bagaimana kita menggunakan akses kita kepada Yesus untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah kita akan mendukung DNA itu, artinya dalam konteks Crossway ini kita akan empower orang. Setiap orang dapat berperan. Yang keempat, berani untuk bermimpi. Berani untuk bermimpi. Iman yang berani mengarah pada inovasi, pengaruh, dan dampak. Berani untuk bermimpi, dare to dream. Bold to dream. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Kita memberi orang izin untuk bermimpi besar dan kebebasan untuk gagal dan mencoba lagi. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang Tuhan katakan dan apa yang akan kita lakukan tentang itu. Kita berkomitmen untuk menggunakan semua yang kita miliki untuk mempengaruhi dan mempengaruhi gereja di seluruh kota, negara, dan bangsa-bangsa. Saudara, orang yang berhasil, kalau kita tanyakan dalam hidup, entah itu di bisnis, entah itu di pelayanan, mereka adalah orang-orang yang gagal tapi bangkit kembali. Oleh karena itu Crossway memberikan kesempatan kepada kita, kalau kita memang gagal, kita juga bisa mencoba lagi gitu. Selain itu juga kita dituntun oleh Roh Kudus. Setiap kita ini adalah manusia rohani. Kalau di Indonesia mungkin ada saudara yang mendengar ada satu pendeta yang banyak sekali menyembuhkan begitu. Dan dia mendengar dari Tuhan, begitulah cara dia menyembuhkan. Dan banyak pelayan-pelayan lain memprotes kan. Oh kok caranya seperti itu, orang-orang yang di luar agama Kristen disembuhkan dan sebagainya gitu. Tapi firman mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki akses kepada Yesus itu adalah manusia rohani. Jadi dia mendapatkan daripada Roh Kudus apa yang harus dilakukan. Dan apa haknya kita untuk menjudge orang yang menerima dari Roh Kudus. Jangan-jangan kita menghakimi Tuhan gitu. Setiap kita punya akses kepada Yesus dan setiap kita bisa mengalami. Tapi untuk kita bisa dijaga ya tentunya nanti ada yang mendesain dalam kelompok komunitas gitu. Ada satu orang Indonesia beberapa tahun yang lalu datang ke saya. Dia punya penglihatan. Itu sejak pandemi, bukan pandemi tetapi ombak besar di Indonesia pada waktu tahun 2006 ya. Yang apa namanya? Tsunami itu di Indonesia sekitar tahun 2006-2007 gitu. Dia ini perempuan datang tinggal di Halam gitu dan kemudian dia nggak bisa tidur gitu loh. Dan kemudian dia berkata, saya melihat penglihatan gini akan ada ombak besar di Frankston. Kayak tsunami gitu luar biasa gitu. Ya kita kan perlu untuk membedakan roh ini apa gitu loh. Dan kita lihat juga dia ini dalam komunitas apa gitu loh. Dan sejarahnya dia pernah nggak seperti itu dan benar gitu loh. Jadi kita mungkin bisa disebut sebagai manusia roh gitu ya, punya akses kepada Yesus, tapi bukan berarti kita juga sewena-wena. Kita ada komunitas untuk bisa mengecek apakah ini benar-benar dari Tuhan dan sebagainya gitu.
Saya senang di Crossway di Inggris itu memang diberikan kesempatan bagi kita untuk kalau kita melihat dari Tuhan apa yang kita lihat gitu sih, berikan kesempatan. Tapi bukan berarti kita menerimanya bulat-bulat gitu. Kita harus mengujinya, menguji setiap roh itu gitu. Nah saudara, kita belajar juga di sini berani untuk bermimpi itu untuk kita bisa belajar menerima tuntunan Roh Kudus. Makanya penolong yang lain itu luar biasa saudara. Sangat-sangat penting sekali untuk kita belajar melihat di mana Roh Kudus berjalan dan mengenal bagaimana dia bekerja gitu. Caranya paling gampang, lihat saya cara Yesus. Karena itu adalah Roh Yesus. Lihat saya jalan Yesus, the word of Jesus, the work of Jesus. Kita akan mengenal Roh Kudus. Di mana Yesus ada? 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Di mana Yesus ada? Di orang-orang hilang. Dia meninggalkan 99 orang, dia cari satu domba yang hilang. Jadi kalau kita melihat begitu, kita melihat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu mungkin heran kita bukan lagi kayak memegahkan 1 orang, 2 orang, satu komunitas. Tapi kita bisa melihat ketika pekerjaan Roh Kudus terjadi, dia memegahkan Yesus. Yang kelima, kita tidak menerima apapun begitu saja. Kita menanggapi kebaikan Tuhan dengan rasa syukur dan kemurahan hati. Kita adalah orang-orang yang penuh kasih. Mari kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, kita adalah orang-orang yang penuh kasih karunia. Mencontohkan kemurahan hati dan hidup untuk orang lain. Jadi ada hal-hal saudara yang kita perlu pelajari kembali dari firman Tuhan. Bagaimana kita menanggapi kebaikan Tuhan dengan rasa syukur dan kemurahan hati. Bahwa kita penuh dengan kasih karunia untuk situasi-situasi yang berbeda dengan kita di sini. Demikian juga kita mempraktekkan perpuluhan. Dan kita berkomitmen untuk melihat orang-orang di tempat sulit jadi berkembang. Life care-nya. Saudara, di pandemi tahun lalu, waktu COVID data, itu kan ada bulan Juni, Juli di Indonesia kan parah sekali waktu itu. Nah tim kita memang repot sekali mereka karena setiap hari mereka mendengar mobil ambulans dengan mengaung-ngaung seperti itu gitu. Jadi memang menyeramkan kondisi di sana gitu. Dan pada waktu itu saya melihat memang di Australia kita lockdown, tetap dibayar pemerintah dan kemudian masih diberkati dan banyak orang mendapatkan simpanan yang baik pada waktu pandemi ini kan. Nah, oleh karena itu kita memberikan kesempatan kepada rekan-rekan teman-teman kita lakukan fundraising untuk membantu COVID ini. Dan saya bersyukur saudara, orang-orang cukup generous. Kita dapat 70 juta, waktunya cuma 2 minggu. 70 juta, itu $7.000 gitu. Kemudian kita gunakan itu untuk 400 masyarakat keluarga yang sedang isolasi mandiri. Berikan ramuan-ramuan jahe, kita sebutkan ramuannya itu samilakor. Apa tahu nggak saudara? Samilakor, orang Jawa mesti tahu. Sari minuman lawan corona. Samilakor ada. Ya kita bagikan ke 400 komunitas dan kita bagikan juga 200 voucher belanja Indomaret gitu. Kita ini diberkati, kita termasuk 10 besar negara terkaya di dunia. Jadi orang Indonesia datang ke sini itu diberkati luar biasa gitu. Tapi kalau kita diberkati, kita not taking it for granted gitu. Bagaimana kita juga membagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Setiap bulan kita mendukung 10 orang pekerja di Indonesia. Dan cukup luar biasa kita bisa menjadi berkat bagi mereka untuk mereka terus memuridkan orang lain gitu. Saudara, konteks kita Crossway is a generous church. Jadi kalau kita memang diberkati, ya kita not taking it for granted. Kita juga dipakai untuk mempraktekkan generosity Crossway itu dalam hidup kita, kepada teman-teman, kepada komunitas kita juga. Saudara, sebagai penutup saya mengharapkan kalau saudara berpikir sejenak dari 5 nilai-nilai ini, apa kira-kira yang paling menjadi tantangan bagi kita? Kemudian apa yang bisa kita rayakan? Kita sudah kuat di sini. Kita sudah bisa melakukan ini, tapi apakah yang menjadi tantangan bagi kita yang masih perlu kita lakukan? Mungkin saya berikan kesempatan 2-3 menit untuk saudara bisa berbincang, responnya kepada sebelahnya, mungkin 2-3 orang begitu. Kira-kira sebutkan dalam 2-3 menit apa kira-kira yang
tantangannya bagi kita untuk bisa melakukan, membentuk karakter atau membentuk DNA Crossway ini. Ya, apa tantangannya dan apa yang patut kita syukurin yang sudah terlihat. Silakan ya, 2-3 menit.